Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Huru Moksoroh. Ana min firqatil khamis wa ana mutakalim athani. Uridu an nasrah ilaikum anil istifham. Al-mabhasu fil istifham yakni ta'riful istifham wa adawatul istifham. Dalam pembahasan istifham, saya akan bahas mengenai pengertian istifham dan kedua yaitu perangkat istifham. Al-mabhasul ula yakni ta'riful istifham atau pembahasan pertama yaitu pengertian istifham. Al-istifham lughatan min fahima yafhamu bimana arafa yu'rifu, atau dalam bahasa Indonesia diartikan istifham secara bahasa berasal dari kata fahima yafhamu yang memiliki arti tahu atau paham, lalu berubah menjadi fi'il majid yang ditambahkan dengan 3 huruf yakni alif, sin, dan ta, yaitu as-sudasi, dan memiliki arti at-talab atau permintaan. Sehingga istifham menurut bahasa adalah meminta untuk diketahui atau dipahami. Al-istifham istilahan yakni al-istifhamu huwa talabul ilmi bi syai'in bi adatin min adawatil istifhami, yang artinya istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu dengan bantuan alat bertanya. Jika di dalam bahasa Indonesia, istifham ini bisa dikatakan sebagai kata tanya. Wa hadza kullu ta'rifatu min istifham. Berikut ini adalah beberapa pengertian istifham. Menurut Sagala, istifham dapat diartikan sebagai kata tanya yang digunakan untuk meminta keterangan terhadap sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Beda halnya menurut Al-Zarkashi yang mengartikan istifham adalah mencari pemahaman tentang suatu hal yang tidak diketahui. Sedangkan menurut As-Suyuti, istifham dengan berbagai maknanya memiliki suatu maksud pokok, yaitu mencari pemahaman tentang suatu hal. Wa khalasah min ta'rifatul istifham yakni, dan simpulan dari pengertian istifham tadi yaitu istifham merupakan kata bantu untuk bertanya dalam bahasa Arab mengenai suatu hal, atau secara singkatnya istifham itu merupakan kata tanya yang digunakan dalam bahasa Arab. Al-mabhasu as-tsani yakni adawatul istifham. Pembahasan kedua yaitu perangkat istifham. Perangkat istifham ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayy. Selanjutnya, adawatul istifham atau perangkat istifham tersebut terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu istifham yang berbentuk huruf, terdiri dari hamzah dan hal. Yang kedua yaitu berbentuk isim dan terdiri dari ayyana, mata, man, ma, kam, anna, aina,
kaifa, dan ay. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai istifham bentuk huruf. Yang pertama, ada hamzah yang memiliki makna apakah dan dapat digunakan untuk menanyakan mengenai isi kalimat, juga dapat digunakan untuk menanyakan tentang di antara dari dua atau sejumlah hal. Contohnya, akala samak Zaidun am Ahmad am Khalid. Apakah yang tadi makan ikan itu Zaid atau Khalid? Jawabannya adalah ya Zaid atau ya Khalid. Yang kedua, ada hal. Hal memiliki makna yang sama dengan hamzah, yaitu apakah, dan dapat digunakan untuk menanyakan mengenai isi kalimat, seperti halnya hamzah. Contoh, hal tadhabu ilal madrasah? Apakah kamu akan pergi ke sekolah? Jawabannya cukup ya atau tidak. Lantas, memiliki hamzah dan hal ini memiliki makna yang sama. Apakah keduanya memiliki perbedaan? Maka selanjutnya saya akan bahas. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan hamzah dan hal. Hamzah menuntut pembenaran dan penentuan, sedangkan hal hanya menuntut kebenaran saja. Seperti yang telah dipaparkan oleh saya, contoh hamzah menuntut untuk menentukan salah satu dari hal atau orang mana yang memakan ikan. Sedangkan hal hanya memerlukan jawaban ya atau tidak sebagai pembenaran saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai istifham berbentuk isim. Yang pertama ada man. Man memiliki arti siapa dan digunakan untuk menanyakan yang berakal. Yang berakal di sini merujuk pada orang, baik itu pekerjaan, profesi, dan nama atau sebagainya. Contoh, man amama madrasah, siapa di depan sekolah? Siapa di sini merujuk pada seseorang. Selanjutnya, yang kedua ada ma. Ma memiliki arti apa? Digunakan untuk menanyakan yang tidak berakal. Artinya, digunakan atau dirujukan kepada selain orang atau manusia yang memiliki akal. Contoh, ma fil haqibah. Madza fil haqibah? Apa yang ada di dalam tas? Jadi, ma di sini merujuk pada apa yang ada di dalam tas tersebut. Baik itu tas tersebut berisi pensil, pulpen, buku, dan sebagainya yang merupakan bukan termasuk yang berakal, artinya tidak berakal. Selanjutnya, yang ketiga ada mata. Mata memiliki arti kapan. Digunakan untuk menanyakan mengenai waktu. Contoh, mata tadhabu ilal madrasah? Kapan kamu akan pergi ke sekolah? Jadi, mata di sini menunjukkan pada waktu yang memiliki arti kapan. Selanjutnya, yang keempat ada aina yang memiliki arti di mana dan digunakan untuk menanyakan mengenai tempat. Contoh, aina sataltahik bidirosatika. Di mana kamu akan melanjutkan sekolah? Selanjutnya yang kelima ada kaifa,
memiliki arti bagaimana dan digunakan untuk menanyakan keadaan. Contoh, kaifa wassala Khalid ilal madrasah? Bagaimana Khalid sampai ke sekolah? Yang keenam, ada kam. Memiliki arti berapa dan digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contoh, kam taliba fil fasli? Berapa siswa yang ada di dalam kelas? Yang ketujuh yaitu ai, yang memiliki arti yang mana dan digunakan untuk menanyakan satu dari dua atau banyak. Contoh, ayu banatin tuhibbuha? Anak perempuan mana yang disukainya? Yang kedelapan ada ayyana, memiliki arti bilakah, bila mana, kapankah, dan digunakan sebagai alat bertanya untuk waktu yang akan datang. Contoh, ayyana tusafir? Kapankah kamu akan pergi? Selanjutnya yang terakhir ada anna. Bagaimana, memiliki arti bagaimana. Anna dapat berarti bagaimana seperti halnya kaifa, dan dapat juga memiliki arti dari mana sama seperti min, aina, dan memiliki arti kapan sama seperti mata. Salah satu contohnya yaitu anna laka hadzal mal? Dari mana kamu mendapatkan harta ini? Mungkin yakfi minni, syukran kasiran, jazakumullah khairan.